Apa hukum meminjam dan menyimpan uang di bank konvensional? Apa ancaman Allah bagi pemakan riba? Berapapun yang dia tawarkan, dengan bunga 1%, dengan bunga 0,1%, selama ada bunga, maka di sana ada riba. Jangan makan riba. Ustaz, bagaimana hukum bekerja di bank? Bank apa dulu deh? Kalau banknya bank yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang baik, bank syariah dan sebagainya, halal kerjanya, silakan. Kalau antum kerja di tempat yang ada hukum Allah dilarang di situ, misalkan ada riba, ada yang tidak baik dan sebagainya, dan antum bisa ini memilih di tempat yang halal, tapi antum memilih di situ karena pertimbangan dunia, ya haram. Ini jangan salah paham. Akhirnya orang menganggap bank konvensional itu haram. Bareng bank diwalik, wong melarat malah ra iso utang bank. Ini syarat utamanya nganggo jami. Sing iso utang wong sugih. Bareng kiai ini diterang. Dados bank duit negara, Mbah. Nggih, duit negara. Jumlahnya miliaran triliunan niku sing saged utang tiang-tiang sugih, terutama Cina-Cina niku. Lah niku nak jenengan haramno ngangge bunga. Berarti nyaure lawaran lho, Mbah, negara ra untung. Enak ngoten benten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Umat Desain. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih hukum perbankan, apakah riba, haram, dan boleh. Nah, daripada kita bingung, kita lihat penjelasan dari para ulama-ulama Indonesia berikut ini. Ustaz, bagaimana hukum bekerja di bank? Bank apa dulu deh? Kalau banknya bank yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang baik, bank syariah dan sebagainya, halal kerjanya, silakan. Kalau antum kerja di tempat yang ada hukum Allah dilarang di situ, misalkan ada riba, ada yang tidak baik dan sebagainya, dan antum bisa ini memilih di tempat yang halal, tapi antum memilih di situ karena pertimbangan dunia, ya haram. Yang didapatkan juga salah. Ya kan? Kecuali dalam keadaan Anda belum mendapatkan sesuatu yang maksimal, sebagian bisa baik, sebagian belum bisa baik, gitu kan? Maka silahkan ambil sebagiannya, yang tidak baiknya ditinggalkan, tapi dalam rangka mencari yang halalnya sambil berjalan. Ini kaidahnya jelas, ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang sampai menemukan yang maksimal di situ sambil nyari. Tapi kalau antum punya pilihan mencari di bank misalnya yang sifatnya baik, hukum Allah diterapkan di situ, dapat di situ misalnya, penghasilannya ada, kenapa mencari sesuatu yang lain? Ya, dan rezeki itu kan nggak berubah. Ya, nggak berubah. Antum sampai meninggal, rezekinya akan segitu-gitu aja. Ada yang 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun, lebih daripada itu. Antum sebelum rezekinya diberikan sempurna, nggak akan meninggal. Nggak akan meninggal. Antum dapat misalnya kan, yang halal. Ini dapat dengan yang haram. Sama-sama ini 1 miliar, ini 1 miliar. Jadi kalau bisa ngambil dengan cara yang halal, ngapain ngambil yang haram? Yang bedanya cuma keberkahan aja. Keberkahan. Orang kalau sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, berkahnya banyak diturunkan, dibuka di langit dan di bumi pintu berkah. Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau satu penduduk satu penduduk negeri bisa selampung nih, semua beriman dan meningkatkan takwa. Ya, kerjanya karena iman, salat tidak ditinggalkan, malam-malam tahajud, puasa sunnah dijalankan. Masya Allah, itu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dibuka keberkahan di pintu langit dan bumi. Kalau keberkahan sudah turun, berkah itu artinya sedikit tapi banyak manfaatnya. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berkah supaya enggak capek mikir. Rezekinya segitu juga, 1 miliar. Cuman disimpan oleh Allah tuh. Kamu nggak usah banyak mikir ya, nggak usah banyak mikir. Diturunkan dulu misalnya sebulan, taruhlah misalnya cuma 500.000. Tapi berkahnya luar biasa. Begitu butuh, pas butuh ada. Mau beli buah, temennya datang. Beli buah ya, saya aja yang bayarin. Masya Allah. Mau beli makanan, tiba-tiba temennya yang lain datang. Masya Allah. Ya, begitu berharap sesuatu, datang kiriman dari yang lainnya. 500.000, awet sebulan nggak dipakai. Masya Allah. Ya, terus ya begitu tuh jalan. Jadi nikmat. Dan hatinya juga gak mikir macam-macam. Gak mikir macam-macam. Mau berangkat, temannya datang, ikut saya aja yuk. Masya Allah, gak mikirin bensin, gak mikirin ngelap mobil, gak mikirin macam-macam, gitu kan? Biasa aja. Kalaupun punya gak sibuk dia. Capek gitu ya. Gak dalam keadaan lelah, gak dalam keadaan capek. Ini tidak. Begitu Anda mendapatkan dengan cara yang haram, nah, lawannya nafsu. Keberkahan terkunci, nafsu muncul. Sedangkan sifat nafsu selalu ingin, walaupun belum tentu dibutuhkan. Makanya, kalaupun yang terlihat sudah banyak, di rekening misalnya sudah ada 500 juta, rasanya kurang aja. Masih ingin terus. Antum modal kerja 10 juta. Dapat keuntungan pertama misal, 5 juta. Masya Allah, keuntungan yang kedua misalnya 3 juta. Yang selanjutnya 1 juta. Nah, maaf, menurun atau naik? Tuh, antum bilangnya turunkan, itu bukan untuk turunkan. Barangkali kamu pikirnya terlampau banyak. Dikasih 5 juta, kemarin sholat sunnah ketinggalan. Turuninnya 3 juta dulu gitu kan. Walaupun di atas modal juga. Supaya antum mikir, yang 5 juta aja belum dikeluarin. Masa mau mikirin yang lain?
Itu mau kumpulin sampai kapan lagi? Akhirnya begitu terkumpul capek hidupnya. Silahkan cek, orang yang bekerja dengan nafsu, apalagi mendapatkan dengan cara yang haram, hidupnya nggak akan tenang. Ngitung terus, ngitung. Tapi tipikal manusia memang pengen kelihatan. Hidup antum 5 miliar misalnya, pilih mana ya? Diberikan sekaligus 5 miliar bisa dipegang begini. Atau disimpan oleh Allah. Begitu butuh, baru diberikan. Pilih mana? Oh, masa? Umumnya pengen dipegang. Antum belum gajian aja udah sibuk gitu kan. Allah gini. Masya Allah gitu kan. Ya. Isi uang belanja 3 hari lagi belum selesai sudah mikirin gitu kan. Artinya pengen megang. Itu sifat manusia. Padahal kebanyakan dipegang capek. Begitu sudah semakin banyak. Masya Allah. Tadinya kalau 100 ribu masuk dompet. Udah 100 juta. Waduh kebanyakan nih. Simpan 1 miliar. Berangkas kayaknya berangkas. Bikin berangkas, mau tidur, cek dulu barangkali satu kurang situ, hitungin lagi 1 miliar gitu kan, sampai subuhnya juga terlambat, tahajud, enggak, gitu aja semalaman tidur juga enggak, capek gitu kan. Ini poin yang barangkali dicek ya, kalau semakin banyak antum meninggalkan ibadah, pasti ada yang salah tuh. Wakatibuhu, wajalisuhu, hidup bukan hanya yang utang dan yang menghutangkan, yang menyaksikan, yang menulis, yang melihat, yang menemani. Dosa kolektif. Ini jangan salah paham. Akhirnya orang menganggap bank konvensional itu haram. Ini nggak tahu saya dari fatwanya kok kenapa sih membuat fatwa-fatwa yang membuat jadi orang jadi gaduh begini nih. Bank konvensional itu artinya bank yang dibangun oleh mereka. Artinya bukan orang Islam kan, di barat dibangunnya. Sistemnya adalah dengan istilah bunga. Kita lalu pakai ayatnya ahallallahul bai'a wa harramar riba. Menafsirkan ayat itu tidak semudah itu, Bung. Perlu ilmu pengetahuan. Paham nggak? Orang itu tidak pernah belajar perbankan, tidak pernah belajar ekonomi, nggak pernah belajar moneter. Kok berani-beraninya mengharamkan bank? Dari mana dasarnya? Begini, bank ya konvensional yang sekarang berlaku di dunia memang bukan buatan umat Islam, tetapi nyatanya umur bank konvensional itu dimulai sejak kapan? Sudah ratusan tahun yang lalu. Dengan sistem bank ini sebagai instrumen bangsa-bangsa modern ini membangun ekonomi, membangun peradaban, ilmu pengetahuan, tidak ada masalah. Sangat berhasil, sukses besar. Sistem yang dibuat nih, betul nggak? Semua pihak untung, semua yang dirugikan. Dengan bunga 1,5%, tapi kalau di Singapura 0,3%, ya kan? Bahkan untuk kredit kecil di sana mungkin 0,01% lah. Tidak ada masalah dan terbukti mampu membangun peradaban modern, nggak ada masalah. Lalu diharamkan, dasarnya apa? Riba gitu. Nah sekarang yuk kita ngitung ibu-ibu sekalian. Dulu uang itu pakai logam, harganya stabil. Ya sampai kapanpun ya emas 10 gram. Ya kan begitu. Sangat rasional sekali kalau dulu orang pinjam 10 dirham dikembalikannya 10 dirham. Berapa tahun pun ya 10 dirham. Karena emas. Nah kalau sekarang karena uang itu memakai kertas, surat keterangan jaminan bahwa nilai sekian gram ada disimpan di kami dalam bank, kita pakai kertas. Akibatnya di sini akan mengalami inflasi, harganya susut. Kalau utang 100 juta dikembalikan 100 juta selama 3 tahun, ada kerugian nggak yang punya uang? Mungkin nggak pinjam tanpa bunga? Nggak mungkin. Dan ini bank ini menjadi instrumen dunia untuk mengawal peradaban dan sukses berhasil. Jadi artinya saya tidak menolak kalau suatu ketika ditemukan sistem yang lebih canggih lagi, yang lebih sempurna lagi, yang lebih adil lagi, yang lebih manusiawi lagi, yang lebih menguntungkan semua pihak. Oke, kita sambut. Betul nggak? Tapi jangan bermain-main di wilayah ini. Jangan menghancurkan umat manusia. Paham nggak? Coba silakan bereksperimen dulu. Seperti di pertanian, seperti di kedokteran. Sebelum diuji ke manusia, diuji ke binatang dulu dong. Betul nggak? Bikin develop, jadi proyek percobaan dulu. Nah kan gitu, mamanya di Tegal Gubuk ya.
atau Cirebon bikin bank Islami tanpa bunga, sistemnya begini, diuji dulu selama 10 tahun, ternyata lebih maju. Nah, oke, baru disosialisasikan, kan begitu. Betul enggak? Mungkin setuju, tapi ini kan sistem perbankan Islam tidak pernah terbukti dan belum ada contohnya. Ada bank syariah, ada, malah semua bank ada syariahnya. Bank syariah BJB ada bank syariah BJB, bank syariah PNI, bank syariah Mandiri, bank syariah PNI. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja cara menghitungnya, logikanya seperti bank konvensional juga. Hanya beda istilah. Kalau di bank konvensional namanya kredit, kalau bank syariahnya urun. Kalau bank syariah, bank konvensionalnya namanya deposito, bank syariahnya namanya wadiah. Bank konvensional namanya leasing, bank syariahnya ijarah muntahiyah bitamlik. Kalau bank konvensional namanya bunga, si namanya musyarakah. Ngitungnya sama, utangnya ada jaminan, ya kan gitu. Sekian tahun lamanya, sekalipun tidak pun namanya ngitungnya mah pada mengkonulku. Jadi ini kayak orang belajar ilmu seksologi, karena ada kata-kata yang dianggap jorok, jadi pakai istilahnya, pakai bahasa asing. Semua benda ada namanya. Yuk kita uji, namanya apa nih? Ini. Nah, ada nama barang yang kamu nggak tegel nyebutnya. Barangnya lelak ya, apa rane? Suruh ngomong wani. Malu menyebut nama bahasa Indonesianya, terpaksa meminjam bahasa asing, bahasa Inggris. Oh, itu namanya penis. Anda menyebutkan penis tidak malu. Kalau ini apa? Ini namanya vagina, vagina. Kalau ini namanya apa? Klitoris. Ini namanya major labia. Ini minor labia. Ini namanya guest spot. Ini namanya dan sebagainya. Barangnya mah pada kan? Iya kan? Kenapa orang Inggris berani mengatakan penis? Orang Inggris berani mengatakan klitoris. Tapi kenapa kamu tidak berani menyebut dengan bahasamu sendiri? Ada sesuatu kesalahan dalam otakmu ini. Itu salahnya. Jadi itu sebetulnya ya kita minta kepada teman-teman kita nggak usah galau. Sebab ini sudah banyak korbannya. Banyak orang yang keluar dari bank, pegawai di bank, karena ada fatwa haram. Mereka hatinya baik, kepengen selamat dunia akhirat, pengen makan yang halal. Saya sangat menghargainya sekali. Tetapi akibatnya anak istrinya nggak makan. Padahal pengharaman itu belum jelas. Logika saya, selagi sesuatu itu dibutuhkan oleh masyarakat luas dan belum ada penggantinya yang wajar, maka itu masuknya minimal. Kalau tidak diharamkan, tetap kita bolehkan dengan namanya dalil hukum darurat. Yang disepakati saja daging babi haram, tetapi ketika tidak ada yang lainnya dan kau harus menyambung hidup, maka daging babi itu juga dibolehkan. Namanya hukumnya darurat. Ad-darurah tubihul mahdzurah. Sampai kita nemu daging kambingnya. Nah, ini bank syariahnya yang betul-betul syariah, yang akan lebih baik kualitasnya, lebih adil, lebih menguntungkan, belum ada. Kenapa ini diharamkan? Saya hanya menghimbau kepada teman-teman kita sesama kiai, jangan suka lancang mengharam-haramkan supaya kelihatan Anda orang wirai, sambil kedelang jadi waline ker haram. Bayangkan kalau ini haram, saya ngomong di sini harus jerit-jerit, betul nggak? HP haram, TV, radio, internet, tolong dong, jangan lancang berani mengharam-haramkan apapun, karena yang berhak mengharamkan hanya Allah, hak prerogatif Allah. Jangan mengatakan. Jadi kita para ulama, para kiai ini bukan mengharamkan, tidak punya hak mengharamkan, tetapi fungsinya tidak lebih hanya sebagai narasumber. Paham? Kata Allahnya haram, ini dalilnya, begitu dong.
Kemudian juga ada batas kewajaran. Saya barusan ada orang punya masalah, pinjam uang 20 juta, nggak bisa bayar. Sekarang utangnya menjadi 200 juta. Berapa puluh tahun kamu utangnya? Enggak, katanya baru sekitar 8 bulan tah. Bagaimana caranya 8 bulan 20 juta jadi 200 juta? Bunganya 35% per minggu. Saya tidak bisa menjawab dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Napas saya sesak, wong sinting gini. Satu hari 1% saja itu sudah gila. Ini 5% ya sinting kemarin. Wong edan itu kan kok. Nah makanya yang diharamkan itu yang adhafam mudhaf, yang berlipat-lipat. Tetapi kalau bank mak 1% itu biaya sewa komputernya, biaya listriknya, biaya pegawainya, biaya sewa gedungnya, paham bikin. Dulu itu kenapa riba begitu dihujat? Mergo kaitane pancen wong melarat utang wong sugih ben kelar mangan. Nggih, wong melarat utang wong sugih ben kelar mangan. Fakul lama zada fil ajal zada napa fir riba. Jadi misalnya kula utang jenengan 100.000 nggo mangan. Janjine seminggu bayar, jebule ra iso bayar, ditambahi bungane 120 nganti 140. Intine iku terus riba begitu dihujat pangeran. Wong ngutangi wong melarat kok arep-arep dibungani. Iku rak meres kere. Wong kere kok diper. Bareng bang diwalik. Wong melarat malah ra iso utang bang. Ini syarat utamane nganggo jami. Sing iso utang wong sugih. Bareng kiai ini diterang. Dados bank duit negara, Mbah. Nggih, duit negara. Jumlahnya miliaran triliunan. Niku sing saged utang tiang-tiang sugih. Terutama Cina-Cina niku. Lah niku nak jenengan haramno ngangge bunga. Berarti nyaure lawaran lho, negara ora untung. Enak ngoten benten. Mergo dekne eman, ana Cina enak-enak entuk utang kok ora bayar. Bah. Dadi kowe nak ngaramno bunga nemen-nemen iki nguntungno Cina, mergo tukang utang bank ora mbok wajibno bayar bunga. Mikir lho, hukum kok nguntungno napa? Cina. Berarti benten Gus. Benten, Pak. Ndak, ini penting niki balik pentingnya ulama omong. Ya gunane yang ngomong niku. Ya akhirnya tetap ora putus, tapi kan lumayan. Ana proses intelektual, ana proses transfer informasi, ana proses pendidikan. Ngomong yo penting. Tapi yang bermutu lho, mau kan value diril alim ora jahil lho ya. Anak jahil ngomong malah ngacokno masalah yo. Ngalim yo ngalim yo. Ya ngalim. Jadi tetap penting. Dulu tuh orang tidak tahu yang namanya intelijen itu apa, konspirasi itu apa. Gara-gara dibokas, ya akhirnya uang roh. Sekarang itu masalah riba diperdebatkan karena ada nilai intrinsik, nilai normal yang rusak. Misalnya begini, kalau sering diskusi fikih misalnya begini. Mbah nak riba itu haram total dengan makna bunga itu ya repot. Masalahnya ada nilai bunga yang setara dengan nilai murni. Misalnya begini, tahun 70 jenengan diutang 1.000 rupiah, 2006 disaur 1.000 rupiah ya selangit mbek bumi. Tahun 70 wong iso ngutangi 1.000 rupiah iku adol pitik jago. Saiki 1.000 rupiah iku rantuk pangane pitik jago. Kula menangi tahun 84 niku keluarga kula kaji niku jek adol sapi loro. Padahal kajine mau 6 juta. Saiki kaji 30 juta mau butuh adol sapi telu sapi 4. Zaman tahun 84 itu wong adol sapi 6 untuk kaji sapi 6 sampai 10. Saiki 30 juta mau butuh adol sapi 4. Artinya apa? Nilai uang itu gak terkendali. Mulane cara wong desa-desa, Gus kaji saiki luwih murah timbang dhisik. Ibu kula cerita zaman mbah kula haji niku entek sapi nganti 16. Terus era pesawat entek sapi 6 sampai 7. Sakniki 30 juta mau entek sapi pinten sekawan. Artinya misalnya uang tahun 80 diutang 7 juta. Sekarang 2010 kon nyaur 7 juta. Dia tetap ndak ada. Nggih, tetap napa? Tidak ada. Mbok ya pakai krus dan krus ini diakui oleh Islam. Gini ku kalau dalam masalah begitu disuruh pakai krus emas.
Jadi uang 20 juta atau 2 juta itu saat itu mendapat emas berapa gram? Dikrus ngangin apa? Emas. Nah sekarang kalau 2010 ya emas itu berapa? Sebab itu dalam ekonomi Islam, dalam fikih-fikih, fulus itu tidak pernah dihitung sebagai mata uang. Wa in rojat rawajan nukut, meskipun berlaku kayak uang emas. Sing dihitung tetap apa? Emas. Dan ternyata di bank-bank dunia sampai sekarang yang dihitung juga terus apa? Emas. Nah coba, dalam masalah kayak gini, terus kamu samakan dengan riba, dengan arti bunga ini kan beda sekali. Itu kan penyusutan faktor deflasi, faktor pengurangan nilai uang. Lho nggih to nggih. Misale sampean diutang tahun 80, diutang 2 juta. Tahun 2010 disaur 2,5 juta. Terus kowe ngukumi sing 500.000 riba, mergo nambahi. Jare sing ngutangi tambah apa iki rugi aku. 2 juta dhisik mek 2 juta saiki, tengah saiki wis akeh 2 juta. Mbok arani riba gak trimo tenan lho. Kok mbok arani riba ku piye aku sik rugi kok mbok arani apa? Riba. Wong dhisik aku ngutangi kowe 2 juta wis adol sapi, saiki 2 juta untuk wedhus misalnya. Lah, baru kayak diskusi ini kalau mboten nentokno hukum lho nggih. Ini tidak saya dalam konteks nentokno hukum mboten. Baru kayak diskusi akhirnya kiai iki iku roh masalah yang terjadi dalam sistem keuangan. Berarti benten Gus, ya benten. Akhirnya ono lahir kaul subhat ya Gus, ono subhat. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan oleh ulama-ulama Indonesia. Silahkan kalian mau mengikuti ulama-ulama Indonesia, mau mengikuti yang mengharamkan atau membolehkan, boleh-boleh saja. Karena apa? Karena mereka semuanya adalah orang alim dan berilmu, bukan kaleng-kaleng ya. Tinggal kita mengikuti saja. Nah, kalau saya lebih condong mengikuti Gus Baha karena apa? Karena beliau itu menjelaskan secara detail dan secara logis itu masuk. Ya, misalkan orang hutang di bank itu orang kaya karena apa? Karena hutang di bank itu harus melampirkan aset. Itu betul. Nah, yang terjadi sekarang kan banyak banget orang yang terlilit hutang, orang hutang di bank. Nah, itu sebenarnya kita tanyalah kepada mereka, kalian sih hutang untuk apa, gitu aja sebenarnya. Kalau misalkan hutang kok untuk berfoya-foya, ya memang salah mereka sendiri. Nah, untuk kita semua sebisa mungkin jangan hutang bank lah ya, sebisa mungkin jangan hutang bank, tapi tidak semena-mena mengharamkan suatu bank. Nah, karena kalau suatu yang haram itu apa yang bersangkutan dengan yang haram itu hukumnya juga haram dan najis. Nah, ya sekian dari saya, semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa like, subscribe, and share channel ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.